ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah Bapak Ibu, saudara sekalian, semoga dimuliakan Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang begitu banyak kepada kita. Bisa menjalankan sholat maghrib dengan berjamaah, bisa duduk bersama nunggu sholat isya sembari bersama-sama membaca Al-Quran dan juga bersama-sama belajar memahami isinya. Ini semua merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang tentunya sangat layak, tidak hanya layak, harus bagi kita untuk mensyukurinya. Tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat seperti ini. Di luar sana masih banyak orang-orang yang masih tertutup hatinya, yang masih jauh dari Al-Quran, jauh dari sisi membacanya, terlebih lagi dari sisi mau belajar memahami tafsirnya. Maka walhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah diberikan taufik seperti ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita masih di surah Al-Mudaththir. Apa artinya Al-Mudaththir? Orang yang berselimut, yang dimaksud adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan surat ini merupakan surat yang menetapkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul, diperintah untuk menyebarkan risalah, berdakwah kepada kaumnya, dimulai dari kerabat dekatnya. Makanya ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, bangun, qum bangun, fa'anzir berilah peringatan, dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Baik, kita masuk di ayat berapa, Pak? Tiga puluh satu. Silakan, ada yang mau membaca? Ya, fadhal. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين وما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا مسجرة كلا
ألا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Barakallahu fiik. Dari ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla wal qamar wal laili id adbar. Kalla sekali-kali tidak, wal qamari demi bulan, wal laili demi malam, id adbar, id ketika adbar telah berlalu. Ya, adbar artinya berlalu. Was-subhi idza asfar, dan subuh apabila idza asfar apabila mulai terang, keluar cahayanya. Bersinar memancarkan cahayanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini sumpah dari Allah Ta'ala dengan makhluk ciptaannya, yaitu bulan, malam, demikian juga subuh. Bulan menerangi di malam hari, kegelapan malam ini, dan subuh lebih terang lagi dengan cahayanya di siang hari. Jadi seakan kegelapan, kekufuran dan kesyirikan yang ada pada mereka, orang-orang musyrikin Quraisy, ini mendapatkan cahaya dengan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan wahyu. Was-subhi idza asfar, dan subuh apabila terang. Kita tahu malam begitu gelap, tapi ketika subuh, pagi hari, matahari terbit, kemudian terang. Dan itu semua makhluk Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala, yang nanti akan hancur ketika hari kiamat. Innaha la'ihdal kubar. Ha ini dhamir ghaibah, kembalinya, katakan di ketiga, kembalinya kepada sakar. Innaha la'ihdal kubar. Sesungguhnya ia, maksudnya neraka sakar itu, la'ihdal kubar. La ini huruf taukid, artinya benar-benar. Ihda salah satu al-kubar, itu bencana yang amat besar. Karena merupakan bencana bagi seorang ini, bencana yang sangat besar apabila sampai masuk ke neraka sakar. Neraka yang membakar tidak hanya luarnya saja, tapi sampai dalamnya. Kembali semula, kebakar lagi kosong, kembali semula. La yamutu wa la tidak hidup, tidak mati. Pedih, sakit. Waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah. Yang kemarin kita sampaikan sebagai fitnah, ujian bagi mereka, penjaganya ini cuma 19. Bahkan mereka menantang, bahasanya keroyok saja selesai. Tapi tidak tahu bahwa malaikat ini makhluk Allah Ta'ala yang sangat hebat. Innaha la'ihdal kubar. Sesungguhnya sakar itu salah satu bencana yang amat besar, kubar. Ini diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga muridnya, yaitu Imam Mujahid dari
kalangan tabi'in. Nadhiran lil bashar, nadhiran sebagai peringatan, sebagai ancaman, lil bashar bagi manusia, liman syaa minkum, yaitu bagi manusia siapa, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkeinginan atau berkehendak, ayyataqaddama, berkehendak untuk maju, au yata'akhir atau mundur. Maju apa maksudnya? Menerima seruan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mundur maksudnya berpaling, menolak, tidak mau menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menerima Al-Qur'an. Jadi neraka Saqar tadi ini sebagai ancaman bagi bashar, bagi manusia. Ancaman bagi manusia. Liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhir. Bagi orang di antara kalian yang berkehendak untuk maju, itu mau menerima peringatan tersebut, artinya tunduk, kemudian bertauhid, menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au yata'akhir, atau berkeinginan untuk mundur, yaitu berpaling, menolak, tidak mau menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nanti menjadi tanggung jawabnya dia sendiri, dan akan menjadi penyesalan bagi mereka. Karena sudah diberikan kesempatan di dunia ini, harusnya mereka bersyukur kepada Allah, khususnya orang-orang Quraisy, di mana Allah Ta'ala memilih Nabi dan Rasulnya dari kalangan atau golongan mereka. Harusnya berbangga, senang. Tapi justru tidak sedikit yang menolak. Waliyadzubillah. Di ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rahina. Kullu nafsin, setiap diri, bima kasabat, terhadap apa yang telah diperbuatnya, rahinah, rahinatun, dia bertanggung jawab. Jadi setiap orang dia bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan jahat yang telah dilakukan. Artinya orang tersebut bergantung kepada amal perbuatannya sendiri nanti pada hari kiamat. Apa yang dilakukannya, itulah yang akan dia terima pembalasannya nanti di akhirat. Jadi perbuatan jahat, perbuatan dosanya, dia yang menanggung, bukan orang lain. Karena setiap orang menanggung dosanya sendiri, tidak menanggung dosa orang lain. Maka sangat keliru, sebagaimana keyakinan bahwa setiap bayi lahir menanggung dosanya Adam alaihissalam, karena telah durhaka kepada Allah, maka perlu disucikan, perlu dibaptis dan seterusnya. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Maka ini menjadi peringatan bagi kita, berbuat, berani bertanggung jawab, dan akan dia tanggung.
Maka sebelum ini kesempatan di dunia ini habis, artinya kita masih ada umur, perbanyak istighfar, ya, bertaubat kembali ke jalan Allah Ta'ala. Bagi orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan, Allah selalu membuka pintu taubatnya. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap-tiap diri bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Kenapa disebut ashabal yamin? Karena dia nanti akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Amma man utiya kitabahu biyaminihi, maka orang-orang yang menerima dengan tangan kanannya, apa dia? Lanjutannya. Amma man utiya kitabahu biyaminihi. Fasawfa yuhasabu hisaban wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Yang diberikan dengan tangan kanannya, dia terima catatannya ini, maka akan dihisab dengan hisab yang ringan, hisaban yasira. Hisab yang ringan artinya hanya diperlihatkan, ya, orangnya ngaku betul, ya, dan semuanya diakui, lalu Allah Ta'ala tutup, ya, sembunyikan, kemudian Allah mengatakan aghfirullah, aku tutup dan aku ampuni semua dosa ini. Jadi tidak diperiksa dengan detail. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian dia kembali kepada keluarganya, masrura, dengan berseri-seri, dengan penuh kegembiraan. Ya. Di ayat ini disebut illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Disebut ashabal yamin karena dia akan menerima dengan tangan kanannya. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin. Berada di dalam surga. Yatasaalun, mereka saling bertanya. 'Anil mujrimin, tentang orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa. Nah, ashabal yamin ini, ya, dia tidak seperti ayat 38, yaitu bertanggung jawab terhadap perbuatan dosanya. Kenapa? Karena ketika di mizan, timbangan amal kebaikannya lebih berat, ya, sehingga dia menerima catatan amalannya ini dengan tangan kanan. Ini ashabul yamin. Dia berada di surga-surga, di jannatin, sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Yatasaalun, mereka ngobrol, saling bertanya, ya, sampai obrolannya ini, ya, membicarakan tentang, ya, anil mujrimin, orang-orang yang berdosa. Dia ingat si A, si B, si C. Jadi mereka yatasaalun, sesama penduduk surga ini ngobrol, saling bertanya. Kemudian obrolannya sampai pada membicarakan orang-orang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa. Lalu mereka pun kemudian tanya kepada mujrimin tadi, orang-orang yang berbuat dosa tadi yang berada di neraka. Itu neraka sakor.
neraka yang membakar luar dan dalamnya. Ya. Penduduk surga ini bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Ya, apa yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakar ini? Ya, salaka itu artinya menempuh, berjalan sampai. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Barang siapa menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu. Salaka. Artinya apa yang menyebabkan atau apa yang menyampaikan kalian ini kok sampai ke neraka sakar? Masalakakum fi sakar? Ya, padahal sudah ada kitab suci Al-Qur'anul Karim, sudah ada yang menjelaskan yaitu Rasul. Demikian juga para pewaris Nabi, para Rasul, para ulama menjelaskan. Masalakakum fi sakar? Apa yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakar? Ya, jadi penduduk surga ini berada di gedung-gedung yang tinggi di surga. Adapun mereka mujrimin tadi, orang-orang berbuat dosa tadi berada di neraka di bawah. Allah membuat ini bisa berkomunikasi. Penduduk surga yang berada di ketinggian di istana-istana gedung yang tinggi, dia bertanya, ya, di neraka yang dihuni oleh mujrimin tadi, orang-orang yang penuh dosa tadi, bisa komunikasi. Masalakakum fi saqar? Apa yang memasukkan kamu? Penyebabnya apa kok kamu ini masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab. Ya, qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu aku atau kami, ya, tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, tidak beribadah kepada Allah. Nih, neraka sakar dihuni oleh orang-orang yang tidak menjalankan sholat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Jadi ibadah kepada Allah Ta'ala yang sifatnya adalah vertikal tidak dilakukan. Tidak ada keikhlasan pada dia berupa tunduk menjalankan perintah Allah itu sholat, beribadah. Ibadah yang sangat penting. Termasuk salah satu rukun Islam. Bahkan perintahnya langsung dari Allah Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam Mi'raj. Ya, jadi tidak sholat terkait hak Allah Ta'ala tidak ditunaikan. Walam nakunu nut'imul miskin. Kami juga di dunia ini tidak memberi makan orang miskin, tutup mata, tidak peduli dengan kerabat, dengan tetangga sekitar atau saudara-saudara mukmin kita. Padahal itu bisa dijangkau, apalagi pada saat ini. Ya, kita menonton bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, anak-anak, kaum wanita, orang-orang lemah dibantai oleh Zionis. Dalam kondisi seperti itu, ya, kelaparan, dikhawatirkan jamaah. Kita ditanya, kenapa kita tidak beri makan dia? Padahal kita punya akses, tinggal klik nyampe. Ada perwakilan para, ya, donatur. Antum setiap bulan misalnya bagi karyawan, pegawai,
dapat gaji, transfer sesuai dengan apa yang antum ikhlas. 50.000, 50.000, 100.000, 100.000. Syukur lebih dari itu. Klik sampaikan. Ya, bismillah, doakan semoga bisa membantu bermanfaat. Dan kita malu jamaah, tidak bisa apa-apa kecuali doa. Ya. Melihat bagaimana mereka dibantu seperti itu. Ya, walam naku mut'imul miskin. Ini penyebab. Ya, ada dua di sini yang disebutkan. Yang pertama, lam naku minal musallin, tidak menjalankan salat. Yang kedua, tidak memberi makan. Ya, jadi hak Allah Ta'ala disia-siakan, kemudian hak hamba, hak tetangga, hak kerabat yang harusnya kita mengulurkan tangan kepada mereka, kita pun tutup mata. Padahal kitanya mampu. Adapun kalau tidak mampu, ini perkara lain, orang tidak mampu. Artinya kita kelebihan makan. Bahkan mungkin di rumah ini setiap hari kita buang makanan. Mereka rumput aja dimakan. Ya. Coba kita lihat. Kita begitu nikmatnya merasakan kehidupan di negara kita. Ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, kita syukuri jamaah. Tapi di sana masih perlu untuk kita tolong. Ya, bisa diakses walaupun jauh. Ya, beda negara, bahkan beda benua. Tapi sekarang zaman globalisasi, ruang itu akan sempit. Semua hal bisa diakses. Antum klik sekarang, ada yang menyampaikan ke sana. Antum tidak usah perlu ke sana. Cari lembaga-lembaga yang amanah, yang kredibel, yang profesional, yang bagus. Ya. Ini. Dan kita tahu, ya, memberi makan kepada orang ini termasuk salah satu amalan yang bisa mengantarkan kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Sering kita sampaikan. Ya, ada berapa? 4 ya? Apa itu? Ya. Ada 4. Yang pertama apa? Satu hadis ini. Nyebarkan salam, absyus salam, wa at'imut ta'am, wasil arham, wasalli bil laili wan nasu niyam, tadkhul jannata bisalam. Ada 4 jamaah. Alhamdulillah, kita bersyukur apabila 4 ini bisa kita lakukan. Kalau tidak, ya salah satunya atau sebagian besar. Sebarkan salam. Setiap ketemu, entah kita kenal atau tidak, ucapkan salam. Minimalnya assalamualaikum. 10 jamaah. Okay. Afsus salam. Ini merupakan syiar. Dan di dalamnya terdapat doa keselamatan, rahmat dan keberkahan apabila dengan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan itu kan apa? Kebaikan yang terus tidak putus bertambah. Afsus salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am. Nabi merintahkan, berilah makan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, wasilil arham, sambunglah tali silaturahmi. Yang memang menyambung itu kalau ada yang putus. Kalau kita tidak ada masalah lalu datang ke rumahnya, itu bukan silaturahmi, ziarah. Disebut silah, nyambung itu kalau putus, ada masalah, kita datang ke sana. Itu namanya silah. Ini amalan bisa menyampaikan kepada surga.
Sebaliknya qati'ur rahim ini bisa menyebabkan seseorang masuk ke neraka. La yadkhul jannah qati', kata Nabi. Bahkan beliau mengulangi 3 kali, tidak akan masuk surga qati', orang yang mutus, orang yang itu qati'ur rahim. Ya, yang keempat, wassalli bil laili wa nasuniya. Salat malamlah, salat lailah di malam hari ketika orang-orang terlelap tidur. Keempat, tadkhul jannata bisalam. Niscaya kamu masuk surga dengan selamat. Ya. Karena ada yang masuk surga tapi melalui adab dulu. Ya. Masuk surga itu ada yang bidunil adab wala hisab, tanpa melalui diperiksa dulu, tanpa melalui hisab, dan tidak melalui adab, jadi langsung. Ini sabiqun bil khairat, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Ya, perintah Allah yang wajib, yang sunnah dilakukan, larangan yang haram, yang makruh ditinggal. Yang kedua, masuk surga dengan apa? Ya, bil hisab wal adab. Ya. Dihisab, diperiksa, kemudian diadab. Ya, diperiksa, ya, kemudian diadab. Kenapa? Karena kebaikannya lebih ringan atau keburukannya, dosanya lebih berat. Jadi orang mukmin ini ada sabiqun bil khairat, ya. Kemudian yang kedua, muqtasid, pertengahan. Yang pertengahan adalah bil hisab walal adab. Dia dihisab dan tidak diadab. Diperiksa dulu. Setelahnya apa? Dia tidak diadab, tidak mampir dulu ke neraka, langsung ke surga. Tapi melalui hisab dulu. Kalau yang pertama tidak melalui hisab dan juga tidak melalui adab, tidak mampir di neraka, langsung. Yang sabiqun bil khairat. Yang kedua muqtasid, ini dihisab, melalui hisab dulu, diperiksa dulu, tapi bila adab, tanpa adab, yaitu tidak mampir dulu di neraka. Kenapa? Kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Yang ketiga, zalimun li nafsi, orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, jamaah. Ya, perintah yang wajib ditinggalkan, ya, yang haram justru dilakukan. Maka ini tetap dia akan masuk surga, tapi bil hisab wal adab, melalui hisab diperiksa, kemudian mampir dulu, diadab dulu di neraka, sesuai dengan batas, ya, kadar dosanya. Setelah itu, ya, Allah Ta'ala angkat dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tayyib. Jadi penduduk surga ini yatasaalun, saling bertanya, ngobrol, sampai kemudian menanyakan anil mujrimin, tentang orang-orang yang berbuat dosa ini. Di mana dia sekarang? Nasibnya gimana? Ya. Lalu mereka pun bertanya, ma salakakum fi saqar? Apa yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakar ini? Penduduk neraka. Ini komunikasi antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Penduduk neraka menjawab, ya qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kami dulu di dunia tidak melaksanakan salat dan tidak memberi makan kepada orang miskin. Tidak menunaikan hak Allah Ta'ala dan juga, ya, tidak menunaikan hak, ya, hambanya yang membutuhkan uluran tangan. Kemudian yang ketiga, ini penyebab mereka ini yang mendekam di neraka sakor yang sangat mengerikan. Apa? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ya, bahkan kami dulu di dunia ini nakhudu ma'al khaidin, biasa membicarakan, ngobrol tentang hal-hal yang batil.
bersama dengan khaidin, orang-orang yang membicarakannya, yaitu membicarakan hal-hal ya, bersama orang-orang yang tersesat. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir menukil dari pendapatnya Imam Qatadah, seorang tabi'i, ya, bahwa kalau ada orang yang sesat bicara, maka nimbrung ikut ngobrol di situ, kemudian apa? Mengikutinya bersama-sama gitu. Apalagi sampai menyebarkan. Saat ini jemaah, coba ini kaum kaula muda ini sudah sedikit perlahan-lahan ya tergiring menjadi ateis. Ya apa? Ada podcast, ada ini segala macam. Sekarang itu orang tidak punya basic, ya kepo mendengarkan ini, argumen-argumen ini, akhirnya ragu dengan ya agamanya, ragu dengan ini. Setiap ada orang bicara, berstatement, dia menyimaknya. Kalau zaman dulu, ya ketemu, tapi sekarang kadang tidak ketemu melalui gadget. Di YouTube-nya misalnya, atau di Instagram-nya, atau di ini, dia nyimain. Hal-hal yang batil yang dibicarakan. Ini penyebab ya masuk neraka sakar. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Dan kami mendustakan hari pembalasan, yaumiddin, ad-din ay al-jaza. Din di sini adalah al-jaza. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu berbuat, kamu dibalas. Ya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ya kami dulu mendustakan, ketika di dunia ini mendustakan, mengingkari adanya hari pembalasan. Hatta atanal yakin, sampai datang kepada kami al yakin, yaitu al maut. Jadi tidak mempercayai adanya hari pembalasan. Ini kan berbahaya jemaah. Secara logik saja, ya itu terbantah. Kalau tidak ada hari pembalasan, tidak ada hari kebangkitan, kemudian ada pembalasan, maka orang yang berbuat baik dia tidak mendapatkan balasannya. Orang yang berbuat buruk tidak mendapatkan balasannya. Atau orang yang terzalimi ketika di dunia dia lemah, dizalimi, tidak bisa membalas. Ketika tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ini sesuatu yang mustahil. Menafikan adanya keadilan. Ya. Menafikan adanya keadilan. Tapi dengan adanya hari kebangkitan, kemudian adalah hari pembalasan, yaumul jaza, yaumuddin, ya. Maka ini merupakan akidah. Dengan meyakini ada hari pembalasan, ya, dia akan berusaha untuk memperbanyak amal soleh kebaikan. Kan di situ ada pembalasannya. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ya, sampai 700 kali lipat. Bahkan sekedar berniat baik, ya, kemudian tidak sempat dia lakukan niat baiknya tadi, tetap ditulis menjadi satu hasanah kebaikan. Karena yakin adanya hari pembalasan. Demikian juga kita akan berpikir 1000 kali ketika ada godaan hawa nafsu, godaan syaitan mengajak untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, kita ingat adanya hari pembalasan. Ya. Ini ibaratnya rem bagi kita. Nah, ketika kemudian tidak meyakini ada hari pembalasan, rusak dunia ini. Orang semena-mena berbuat, dan itu menafikan adanya keadilan. Jadi penduduk neraka sakor ini, ya ini yang keempat ya, kenapa mereka
ya, mendekam di neraka sakar karena mendustakan hari pembalasan, hatta tanal yakin, sampai datang kepada kami al yakin, sesuatu yang yakin, yaitu al maut, kematian. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin, yaitu ajal. Kenapa kematian disebut yakin? Karena sifatnya pasti. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi sampai mati, sampai datang al-yakin, al-maut, kematian kepada mereka, mereka tetap di atas keyakinannya, yaitu tidak mengakui, tidak meyakini adanya hari pembalasan. Jadi ada 4 berarti ya. Tidak menjalankan salat, tidak memberi makan orang miskin, kemudian sering ngobrol hal-hal yang batil, diobrolin bareng-bareng, kemudian mereka nimbrung dan kemudian mengikuti ya apa yang dibicarakan itu. Dan yang keempat ya, mendustakan, mengingkari adanya hari pembalasan. Sudah masuk Isya ya, sekarang dulu kita selesaikan karena sedikit lagi ya, mudah-mudahan selesai ya. Allahu ta'ala alam bisawab wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Baik, kita lanjutkan jemaah. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yakin. Ini penyebab keempat sebab mereka mendekam di neraka sakar. Ia mendustakan adanya hari pembalasan sampai mereka menjumpai al-yakin, yaitu kematian. Jadi yakin ini maksudnya di ayat ini adalah kematian. Ya. Bukan yakin di hati, ya. Sampai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan kepadamu. Ini ditafsirkan kalau sudah yakin berarti tidak perlu menyembah Allah. Ini keliru jamaah. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidaklah bermanfaat kepada mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Ai man kana mutasifan bitil hadhihi sifat fa innahu la tanfa'u yaumal qiyamah syafa'atu syafi'in fihi. Kata Ibnu Katsir, maksudnya kalau orang-orang tadi memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi, tidak menjalankan sholat, tidak memberi makan orang miskin, kemudian mengobrol hal-hal yang batil, kemudian mendustakan adanya hari pembalasan, sampai mati ini. Dalam kondisi seperti itu, memiliki sifat seperti itu, maka orang-orang tersebut tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Famatan fauhum syafaatus syafi'in. Kenapa? Karena di antara syarat syafaat ini bisa terwujud adanya keridhaan Allah terhadap orang yang akan diberi syafaat. Karena mereka kufur, tidak ada iman, mustahil dia diridai Allah Ta'ala untuk mendapatkan syafaat. Baik malaikat, baik para nabi, baik orang-orang saleh, semuanya tidak bisa memberikan syafaat kepada orang-orang tersebut. Artinya apa berarti? Artinya akan kekal di neraka. Waliyadu billah. Kalau orang sudah tidak bisa mendapat syafaat, berarti dia kekal di neraka. Karena di antara bentuk syafaat adalah syafaat berupa mengeluarkan seseorang dari neraka. Seorang mohon pada Allah Ta'ala, entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu orang-orang saleh, berdoa mohon pada Allah Ta'ala agar si A ini dikeluarkan dari neraka. Ketika yang mengajukan syafaat ini diizinkan Allah dan yang akan diberi syafaat diridhai oleh Allah, terwujud syafaat. Ada juga syafaat berupa apa? Menaikkan derajat di surga. Maka pentingnya kita menjalin teman-teman yang saleh, kata para ulama, karena bisa saling memberikan syafaat. Bahkan antar keluarga, antara orang tua dengan anaknya, ini bisa saling memberikan syafaat. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Maka kenapa mereka ini anit tadhkirati, terhadap tadhkirah, terhadap peringatan, mu'ridin,
mereka ini berpaling? Jadi kenapa mereka berpaling dari peringatan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan disifati, ya, berpalingnya ini diumpamakan seperti di ayat 50, ka'annahum humurum mustanfirah. Seakan-akan mereka seperti humur. Humur jamak dari himar. Himar jamaknya humur. Seakan-akan mereka seperti, ya, keledai, ya, mustanfirah, yang lari karena kaget. Farrat min qaswarah, ya, lari dari qaswarah. Ya, qaswarah ini asad, ya, singa. Kalau dalam bahasa Arab ini asad, kalau dalam bahasanya Habasyiyah, ya, itu qaswarah, ya, artinya adalah singa. Kata Ibnu Katsir, ka'annahum fi nafarihim 'anil haqq wa iradihim anhu humurun min humuril wahsyi idza farrat mimman yuridu sayyidaha min asad. Jadi mereka terkejut, ketakutan ketika diberikan peringatan, ya, bacakan ayat-ayat Al-Qur'an ini, tidak mau terima. Jadi kalau menerima ini takut, ya. Diibaratkan seperti keledai yang kepergok singa, lalu dia kaget, terkejut, lari terbirit-birit. Dan kita tahu keledai ini sering diibaratkan idiot. Makanya tipe manusia-manusia tadi itu tipe orang yang idiot, diibaratkan seperti keledai. Waliyadzubillah. Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah. Bahkan setiap orang dari mereka itu ingin agar didatangkan lembaran-lembaran muntasyarah. Ya, langsung, ya, pengen dapat lembaran-lembaran kitab suci langsung dari langit. Maksudnya bal yuridu kullu wahidin min haula'il musyrikin an yunzala alaihi kitabun kama anzalallahu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalahu Mujahid wa ghairuh. Maksudnya adalah setiap orang menginginkan dari mereka ini, orang-orang musyrik ini menginginkan supaya diturunkan kepadanya, ya, kitab suci sebagaimana Allah menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka menginginkan mendapatkan seperti yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, dalam surah Al-An'am. Apabila datang kepada mereka satu ayat, qalu, mereka orang-orang musyrik mengatakan, lan nu'mina, kami sekali-kali tidak akan beriman, hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, sampai kami diberi seperti yang diberikan kepada utusan-utusan Allah. Jadi tidak akan terima dengan Al-Quran sampai mereka mendapatkan seperti yang didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah yang lebih mengetahui gimana menjadikan risalahnya kepada siapa. Artinya siapa yang layak, yang berhak untuk menjadi utusan Allah, itu Allah paling ngerti.
Jadi nabi atau rasul itu bukan sebuah profesi yang bisa dicari, dicapai, enggak. Tapi itu murni pilihan dari Allah Ta'ala. Jadi tidak ada sekolahnya ya. Sekolah supaya nanti jadi nabi, jadi rasul, tidak ada. Wa fi riwayatin an Qatadah, dalam riwayat yang lain dari Qatadah seorang tabi'i, yuriduna an yu'tau bara'atan bi ghairi amal. Ya, mereka ingin ya diberikan bara'ah, berlepas diri dari amal. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah, sekali-kali tidak, bahkan mereka tidak takut adanya akhirat. Ini yang membuat mereka melakukan berbagai macam kefasidan. Kalla innahu tadhkirah, sekali-kali tidak, sesungguhnya Al-Quran ini adalah tadhkirah, peringatan. Itu haqqan inal Quran tadhkirah, betul-betul Quran adalah peringatan. Faman syaa'a dzakarah, faman syaa'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil tadhkirah tadi, mengambil pelajaran dari Al-Quran tadi. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah, dan mereka tidak akan mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali jika Allah menghendakinya. Hanya kembali kepada kehendak Allah. Ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dalam surah Al-Insan ya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu, jalan menuju Allah Ta'ala, jalan yang lurus, illa ayyasha Allah, kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Siapa orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala sehingga bisa menjadikan Al-Quran sebagai tadhkirah, sebagai peringatan, dia mau mengimani, sehingga dia mau menjadikan Quran sebagai pegangan hidup, huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Jadi faman syaa'a dzakarahu wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Barang siapa yang menghendaki, niscaya orang itu mengambil pelajaran dari Al-Quran, dan mereka orang tersebut tidak akan bisa mengambil pelajaran dari Quran kecuali apabila Allah menghendakinya. Wa ahlu taqwa wal maghfirah, ya dia yaitu Allah Ta'ala, ini yang patut kita bertakwa kepadanya. Wa ahlul maghfirah, dan Allah ini yang berhak memberikan ampunan. Jadi yang berhak ditakuti dan yang berhak untuk memberikan ampunan terhadap dosa kepada orang-orang yang bertobat kepada Allah adalah Allah Ta'ala sendiri. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, kajian tafsir singkat ini. Alhamdulillah selesai surah Al-Mudaththir. InsyaAllah kita bisa lanjutkan nanti di surah berikutnya. Barangkali ada hal-hal yang belum jelas atau hal yang disampaikan, silakan. Ya, halo. Yang berapa, Pak? Atau ada hadir mungkin panjenengan. Ya. Jadi mungkin bisa dilihat kalau ada rekamannya. Ya, ini ada ya. Fadhal.
Sore. Ya. Al-Mudaththir ini makiyah. Jadi khitabnya yang diseru di situ adalah orang-orang khususnya musyrikin Quraisy. Bahkan surat ini menurut pendapat jumhur adalah surat yang kedua yang turun. Yang pertama Al-Alaq, yang mana Al-Alaq ini menegaskan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya SK ya. SK kenabian itu diturunkan Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diperintah untuk baca seterusnya. Ya. Kemudian surat yang kedua turun adalah Al-Mudaththir. Ini untuk menetapkan bahwa beliau seorang rasul, punya tugas untuk menyampaikan risalah, berdakwah. Maka kita kemarin kita sampaikan Al-Walid bin Mughirah, ya ditengkot tokohnya orang Quraisy, ya minta waktu ketika diminta oleh Abu Jahal dan yang lainnya, gimana ini Muhammad ini mau dikasih label apa? Itu disebut ya, tukang sihir dan seterusnya. Itu semua orang musyrik. Nah, khitabnya ini sebetulnya adalah orang-orang musyrikin. Jadi lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Ya, wa kunna nakhudhum al khaidin wa kunna nukadzibu yaumiddin hatta tanal yakin. Ya. Ini orang-orang musyrikin. Ya, mereka tidak menyembah Allah taala. Tidak beriman. Ya. Tidak mau sholat, tidak mau sujud. Bahkan nanti di akhirat itu akan diperintah sujud tapi mereka tidak bisa sujud. Dan seterusnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ada kaidah dalam ilmu tafsir al-ibrah bi ummil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ibrah pelajaran itu diambil dari keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Sebabnya kaitannya dengan orang musyrik, tapi keumuman lafadznya mencakup semuanya. Ya. Ya, ada orang muslim tidak salat, dikhawatirkan ya, dia terkena azab masuk neraka sakar. Tidak memberi makan kepada orang yang membutuhkan, apalagi sampai orangnya datang minta tidak diberi. Waliyadzubillah. Ya, wa nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Ya, gabung duduk bersama membicarakan hal-hal batil dengan orang-orang yang ya, ahlul ghayy, ini orang-orang yang dalam kesesatan, dalam akidah manhaj yang bermacam-macam, bisa terkena ancaman seperti ini. Wa kunna nukadzibu yaumiddin, mendustakan adanya hari ini jelas. Ya. Kalau mendustakan berarti sudah ada muslim mendustakan adanya hari ya, pembalasan, sudah batal imannya. Ya. Walaupun dia mengimani Allah Ta'ala, mengimani Rasul, mengimani ya Al-Quran, tapi tidak mengimani adanya hari pembalasan, batal iman. Ini Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini ya, menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla,
Ini benarnya dari Allah. Apabila ada salah ini dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.